Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh berjumpa di pagi hari ini dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai aktivitas kita. Terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk perenungan di pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan hari ini, Tuhan bicara mengawali hari-hari kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan doa itu sebagai deklarasi. Doa tidak lagi menjadi sebuah permohonan yang putus asa, ya, permohonan yang dikerjakan di doa malas, nggak dikerjakan kita mau berdoa, ya. Tetapi jadikan doa itu sebagai deklarasi. Artinya dari sikap seorang pengemis yang minta, doa kita minta, tapi menjadi seorang raja yang mengeluarkan dekrit, seorang pemimpin negara, presiden yang mengeluarkan dekrit. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Nas kita dari Roma 8 ayat yang ke-11. Ayo kita buka dulu deh sebelum ke Korintus, kita buka Roma 8 ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi kita harus ingat di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita ini ada roh Allah yang menghidupkan. Ya, makanya dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Roh Allah itu diam di dalam kita karena kita ini bait Allah. Nah, doa itu bukan sekedar permohonan tapi sebuah deklarasi. Yang pertama harus kita ada pengakuan bahwa hidup kita, tubuh kita ini tempat kediaman Allah. Ya. Jadi kita harus berhenti berdoa seolah-olah kita sedang bicara kepada seseorang yang jauh. Ya. Saking jauhnya kita teriak-teriak, saking jauhnya kita cari perhatian, enggak. Tapi ada di dalam hidup kita dekat, begitu dekat, ya begitu dekat. Ya Roh Kudus itu ya dikirim untuk diam di dalam hidup kita. Ya, roh yang sama itu, Roh Kudus itu juga yang membangkitkan Yesus ya dari kematian. Makanya yang pertama kita harus ada pengakuan hidup kita ini bait Allah, tempat roh Allah tinggal, tempat Roh Kudus tinggal. Lalu yang kedua setelah kita mengakui bahwa hidup kita ini adalah bait Allah, tubuh kita ini adalah tempat Allah tinggal, rohnya tinggal. Berarti yang kedua ada otoritas dalam kata-kata kita. Dalam Markus 11 ayat 23, Markus 11 ayat 23 dikatakan begini, kalau seseorang meminta kepada gunung untuk bergerak, untuk pindah, maka akan terjadi. Jadi ada kata-kata, ada perkataan yang menyatakan otoritas. Jadi yang kedua, setelah kita sadar bahwa hidup kita ini adalah bait Allah, kita nggak perlu teriak-teriak, kita nggak perlu menganggap bahwa kita sedang berbicara kepada Allah yang jauh, tapi ada dalam hidup kita. Maka yang kedua, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ucapan kita itu ucapan yang penuh dengan kuasa, ya. Nah, yang ketiga dalam kalau kita baca Efesus pasal yang ke-6, ya. Ya. Ketika kita mengakui Roh Kudus itu tinggal dalam kita, kita harus sadar bahwa kehadiran kita ini ditakuti oleh setan. Amin. Ya. Jadi pagi hari ini di hari yang baru kita bangun, ya. Kita deklarasikan, kita mengaminkan bahwa kita ini tempat Allah diam, bait Allah. Yang kedua, ya, otoritas ada dalam kata-kata. Jadi hati-hati kita berkata-kata pagi hari ini, ya.
Katakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh iman, kata-kata yang berdampak, kata-kata yang berkuasa, ya. Yang ketiga harus ingat bahwa ketika kita mengakui bahwa hidup kita ini adalah bait Allah, lalu ada otoritas dalam perkataan kita, kita harus ingat ada peperangan juga. Jadi kehadiran kita di pagi hari waktu bangun itu bikin setan takut. Misalnya begini, si Karen bangun. Ya, Karen bangun pagi hari, baru dia buka mata, baru dia berdoa, baru dia mungkin mengucapkan haleluya, puji Tuhan, itu setan udah gemeter. Bukan karena lihat Karen badannya gede, badannya gemuk, badannya besar, tapi ya iblis takut, gawat nih. Ya, Karen bangun. Wah, bikin huru hara nih hari ini ngelawan gua, ya. Ya jadi begitu. Kenapa? Waktu kita mendeklarasikan, iblis ngerti bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang tangguh. Amin. Lawan yang tangguh. Jadi hari ini apapun kondisi dari pagi hingga malam di hari Senin ini, di minggu yang pertama ini, di hari yang pertama di minggu ini, kita bikin setan ketar-ketir. Apalagi kalau kita punya kuasa. Itu saja yang saya perlu sampaikan di pagi hari ini, pesan saya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di kampus, di sekolah, dimanapun engkau berada, engkau diberkati, engkau sukses. Ya, engkau mengakui bahwa hidupmu adalah bait Allah, gak jauh-jauh, gak perlu ngomong teriak-teriak seakan-akan Allah itu jauh, karena hidup kita ini bait Allah, tempat Allah tinggal. Yang kedua, deklarasikan kata-kata iman. Yang ketiga, ingat di hari yang baru ini, ya, iblis ketar-ketir ketika berhadapan dengan engkau. Ya, karena engkau membawa dampak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat tanggal 3 November 2025 di hari Senin, di awal hari, di awal minggu ini. Kami percaya ada berkat berlimpah-limpah. Kami percayakan seluruhnya, kami imani pendidikan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah sukses, berhasil. Yang pekerjaannya diberkati. Yang berbisnis, bisnisnya diberkati. Yang melayani full time diberkati. Yang sedang punya masalah, kami percaya hari ini kami mengalami kelepasan. Kami mengalami kemerdekaan. Yang sakit, kami percaya dalam nama Yesus kami sudah sembuh, kami sudah sehat. Kami yang sedang mengalami kekurangan, masalah ekonomi, keuangan, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Kami percaya kami diberkati. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, minggu yang baru, hari minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa hari Kamis dalam ibadah Mesbah Pendoa Syafaat secara onsite di gereja. Lalu hari Sabtu ada ibadah kaum Bapa pada pukul 6 sore, dan hari Minggu kita jumpa lagi, ya, hari Minggu dalam ibadah raya umum dan ibadah raya Yud. Tuhan memberkati kemanapun kau berada, dimanapun kau berjalan, Tuhan menyertai, Tuhan membuat engkau diberkati berlimpah-limpah. Shalom untuk semuanya.